Ajang bulu tangkis dunia akan kembali menyapa badminton lovers dalam waktu dekat. Event BWF Super 1000 bertajuk Indonesia Open 2026 telah dikonfirmasi akan bergulir mulai tanggal 2 hingga 7 Juni mendatang di Istora GBK Senayan, Jakarta. Puluhan pemain bulu tangkis dunia akan bertarung memperebutkan gelar juara, sekaligus mengumpulkan poin penting dalam perebutan ranking peringkat dunia. Dari Indonesia, Jonathan Christie dan juga Putri Kusumawardani menyatakan ambisinya untuk bisa membuat publik Istora bergemuruh. Ini kan belum belum main nih di Istora. Tapi ya balik lagi kan seperti tadi saya sampaikan, target utama memang salah satunya di Indonesia Open kali ini. Jadi pasti akan sangat dipersiapkan 100% untuk dari segala sisinya, segala halnya, karena memang pengen dapat hasil yang terbaik. Untuk tahun lalu mungkin terhenti di bawah babak awal, ya yang berlalu biar jadi pelajaran. Dan ya tahun ini kan juga pasti beda, mungkin juga nanti atmosfer di lapangan juga beda, jadi ya lebih fokus dengan apa yang di depan aja. Ya karena pas aku Indonesia Open, sebelum Indonesia Open aku nggak ada pertandingan cukup lumayan jauh, ya pastinya lebih ditingkatkan sih dari teknik maupun fisik semuanya. Dari apa ya, lebih tepat ke fokus sama konsistensi di lapangan aja sih, lebih jauh lebih ditingkatkan. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Polytron Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto menjelaskan, penyelenggaraan tahun ini akan menghadirkan pengalaman baru yang lebih interaktif dengan sentuhan inovasi visual. Teknologi visual ya, visual nanti kita betul-betul memanfaatkan teknologi visual itu untuk membentuk suasana yang berbeda di Istora, ya, dari mulai pintu gerbang sampai dengan bariket-bariketnya sampai di dalamnya. Kita pengennya paling tidak kalau pernah lihat NBA itu kurang lebih suasananya kan seperti itu ya, jadi nanti jangan kaget, dari luar pun nanti sangat meriah ya. Itu mungkin daya tarik nanti orang untuk datang walaupun tidak nonton mungkin, tapi kalau bisa datang ini merupakan ajang semua pecinta bulu tangkis untuk bisa hadir dan menikmati suasana yang lain dari kehadiran Polytron Indonesia Open. Ahmad Budi Harto menambahkan, Penpel telah mempromosikan tiket agar bisa dengan cepat dijangkau oleh para penonton. Slot pembagian tiket sesuai kategori, mulai dari kategori 3 hingga kategori 1 dan telah dirilis di laman resmi. Tim Liputan Sport Today. Rangkaian kejuaraan Piala Presiden edisi ke-7 musim 2025 resmi berakhir. Panitia penyelenggara yang dipimpin oleh Marwarar Sirait selaku Ketua Steering Komite menyampaikan laporan positif serta keuntungan yang didapat selama kompetisi berlangsung. Dalam momen tersebut, Marwarar menegaskan suksesnya penyelenggaraan Piala Presiden tak lepas dari kolaborasi semua pihak, mulai dari operator pertandingan dan juga seluruh mitra pendukung. Selain itu, data mencatat penyelenggaraan Piala Presiden 2025 menjadi ajang tersukses sejak bergulir pada 2015 silam. Dan ini semua berkat kerjasama semua, arahan Bapak Presiden, Pak Seskap, Pak Teddy yang banyak membantu, juga arahan Bapak Erick Thohir, ya, para sponsor yang membantu, klub-klub, ya, manajer, pemain, teman-teman di daerah, dan utamanya juga media. Dan Pak Erick sangat selalu memberikan value yang baik, yang bagaimana dengan ekosistem ini kerjasamanya semua saling mendukung. Ingat, dalam sepak bola tidak ada Superman, yang ada seperti itu, yaitu klub, manajer, pemain, media, sponsor, ya, regulator, pemerintah daerah, TNI dan Polri yang membantu keamanan, ya, dan semua itu menjadi satu kesatuan ekosistem yang kokoh. Ini sudah tentu kali ya Pak Erick, ya, Bapak Presiden. Yang ke-8-nya kita tunggu nanti arahan dari Pak Erick sebagai Ketua Presiden. Berikutnya, Marwarar Sirait memastikan turnamen pramusim Piala Presiden akan kembali berlangsung di tahun ini. Dan kepastian dimulainya kompetisi tinggal menunggu arahan dari Ketua Umum PSSI selaku induk sepak bola tanah air. Tim Liputan Sport Today.
Musyawarah Nasional Ikatan Pencaksilat Indonesia yang berlangsung di Gedung JCC Senayan, Jakarta, tepatnya pada akhir pekan lalu, dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia yang juga mantan Ketua PB IPSI Prabowo Subianto. Dalam Munas ke-16 tahun 2026 ini, PB IPSI mengagendakan sejumlah perubahan mulai dari ADART hingga pemilihan Ketua Umum baru untuk periode 2026-2030. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum yang juga Wasekjen PB IPSI yaitu Bayu Syahjohan menyatakan, ada 2 nama yang diusung oleh para pemilik suara dan 38 pemprov se-Indonesia. Namun salah satu yang dicalonkan yaitu Prabowo justru memberikan amanat dan menyerahkan tongkat estafet kepada Sugiono untuk memimpin PB IPSI di periode selanjutnya. Sugiono akhirnya secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum dan siap meneruskan cita-cita dan program PB IPSI ke depan menuju pentas Olimpiade. Selain itu, Sugiono juga memastikan bakal memperkuat struktur dan juga membudayakan kembali pencaksilat sebagai jati diri bangsa serta memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan. Tugas dan tanggung jawab yang besar bagi kami dipilih sebagai Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia periode 2026-2030. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum IPSI periode sebelumnya bahwa Bapak Prabowo Subianto, bahwa pencaksilat ini merupakan media untuk memperkokoh dan memperkuat kepercayaan diri bangsa, kepercayaan diri masyarakat Indonesia, dan saya kira itu merupakan sebuah tugas besar yang harus dilakukan oleh IPSI. Selain juga keluar tanggung jawab dan tugas untuk bisa menduniakan IPSI dalam event-event besar dunia, khususnya Olimpiade. Semoga di kepengurusan PB IPSI periode terbaru ini, cita-cita Indonesia untuk bisa mementaskan pencaksilat di ajang Olimpiade dapat terwujud. Tim Liputan Sport Today.